Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Abdullah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 0103 2501 002 akan presentasikan ulang artikel yang berjudul Memahami Kaidah Maf'ul li Ajli teks bahasa Arab tentang laba dan rugi. Dengan pendahuluan, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam memahami sumber ajaran utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Untuk dapat memahami teks-teks bahasa Arab secara benar dan mendalam, diperlukan penguasaan kaidah kebahasaan. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu berfungsi sebagai alat untuk mengetahui struktur kalimat serta hubungan antar unsur dalam bahasa Arab sehingga makna yang terkandung dalam suatu teks dapat dipahami secara tepat. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu adalah maf'ul li ajli, yaitu unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan sebab atau tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Maf'ul li ajli memiliki pesan yang signifikan dalam perjelas maksud suatu tindakan karena menunjukkan motivasi atau alasan yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maf'ul li ajli menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang pelajari bahasa Arab, baik keperluan akademik maupun memahami teks-teks keislaman. Dengan rumusan masalah: satu, apa yang dimaksud dengan maf'ul li ajli dalam ilmu nahwu bahasa Arab? Kedua, apa yang dimaksud dengan laba dan rugi dalam teks bahasa Arab? Tiga, apa saja syarat kaidah penggunaan maf'ul li ajli dan kalimat bahasa Arab? Dengan tujuan untuk mengetahui pengertian maf'ul li ajli dalam ilmu nahwu bahasa Arab, untuk mengetahui pengertian laba dan rugi dalam teks bahasa Arab, untuk memahami syarat dan kaidah penggunaan maf'ul li ajli dan struktur kalimat bahasa Arab. Untuk pembahasan masalah, satu, pengertian maf'ul li ajli adalah isim masdar yang berfungsi untuk menjelaskan sebab, alasan, atau tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Maf'ul li ajli suatu berhubungan langsung dengan fi'il dan pelakunya sama dengan pelaku fi'il tersebut. Kedua, pengertian laba dan rugi dalam bahasa Arab. Laba adalah tambahan diperoleh oleh pedagang atau lembaga ketika pendapatan lebih besar daripada biaya pengeluaran dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Laba merupakan indikator keberhasilan usaha dan pengelolaan sumber daya yang baik. Adapun rugi adalah kerugian atau kekurangan yang terjadi ketika biaya dan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, yang menunjukkan ketidakefisienan manajemen atau buruknya perencanaan. Syarat-syarat maf'ul li ajli ada beberapa syarat berikut: harus berupa isim masdar, menjelaskan sebab atau tujuan terjadinya fi'il, pelaku maf'ul li ajli sama dengan pelaku fi'il, waktu terjadinya maf'ul li ajli bersamaan dengan fi'il, dan berstatus mansub. 4. Penerapan maf'ul li ajli dalam teks bahasa Arab yang bertema laba dan rugi. Contoh maf'ul li ajli dalam laba dan rugi: ya'malun najiru bijtahadi tolaban lirroj'i. Pedagang itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keuntungan analisis. Toiban masdar mansub, fungsi menjelaskan tujuan bekerja, status maf'ul li ajli. Kelima, keterikatan maf'ul li ajli dengan dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan etika ekonomi Islam. Dengan dalil Al-Qur'annya
Fa idza qasiyatis sholatu fantasiru bil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kaitan maf'ul ajlih perasa ibtagu min fadlillah menunjukkan tujuan bekerja dan berdagang, yaitu mencari karunia Allah. Makna tujuan al-wardu ini sejalan dengan fungsi maf'ul ajlih dalam menjelaskan alasan suatu perbuatan. Dua dalil Al-Quran tentang untung dan rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kaitan dengan tema laba dan rugi, ayat ini menggunakan istilah rugi rabihat tijaruhum dalam konteks perniagaan sebagai perumpamaan. Tiga hadis tentang etika berdagang dan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajirus sadukul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasuhada. Kaitan dengan maf'ul ajlih, motivasi berdagang secara jujur dapat dijelaskan dengan maf'ul ajlih, seperti yasduqut tajiru fi bai'ihi rogbatan fir ridallah. Pedagang berlaku jujur dalam jual beli demi mengharap ridho Allah. Terakhir, kesimpulan, maf'ul ajlih merupakan salah satu unsur penting dalam ilmu nahwu yang berfungsi untuk menjelaskan sebab, alasan, dan tujuan. Dilakukannya suatu perbuatan maf'ul ajlih berbentuk isim masdar dan mansub dan memiliki keterkaitan langsung dengan fi'il, baik dari segi pelaku maupun terjadinya perbuatan. Keberadaan maf'ul ajlih membantu memperjelas makna kalimat, terutama dalam menunjukkan motivasi batin seperti keinginan, rasa takut, dan harapan. Konsep laba dan rugi dalam bahasa Arab dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya dalam suatu keinginan ekonomi. Laba menunjukkan keberhasilan pengelolaan usaha, sedangkan rugi mencerminkan adanya kekurangan dalam manajemen atau perencanaan dalam perspektif Islam. Laba tidak hanya bernilai material, tetapi harus diperoleh melalui cara yang halal, adil, dan beretika. Sementara kerugian dapat diminimalkan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan amanah dalam perdagangan. Syarat-syarat maf'ul ajlih yaitu berbentuk isim masdar, menjelaskan sebab atau tujuan, memiliki pelaku yang sama dengan fi'il, terjadi pada waktu yang bersamaan, serta berstatus mansub. Terbukti dapat diterapkan secara konsisten dalam teks-teks bahasa Arab. Selain itu, kajian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penggunaan maf'ul ajlih dengan dalil Al-Quran dan hadis yang membahas etika ekonomi Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menegaskan bahwa aktivitas bekerja dan berdagang memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencari karunia Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembahasan maf'ul ajlih tidak hanya penting dari sisi kebahasan, tapi juga memiliki nilai kontekstual dan aplikatif dalam memahami ajaran Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan ekonomi. Pemahaman yang baik terhadap kaidah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami teks bahasa Arab secara lebih komprehensif, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.